Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa sekali lagi ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan, untuk bisa mengerti, untuk bisa bersikap, untuk bisa melakukan apa yang tepat seperti apa yang Kau mau. Tuhan, oleh karena itu kuasai kami sekali lagi dengan Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami ini melakukan, memandang, dan bersikap seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Ya. Boleh PPT-nya ditampilkan? Ya. Saya akan share tentang cara pandang. Ya. Nah, pandang ada dua kata ya. Kalau memang agak susah dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada memandang dan melihat. Kalau melihat itu seperti yang saya dan Bapak Ibu lihat kita sekarang, melihat dengan mata. Kalau memandang itu bahasa Inggrisnya ada kata view ya, pendapat, ada judgment, ada penilaian begitu. Mungkin lebih contoh yang lebih nyata adalah cara pandangnya adalah kita sekarang belum dapat keputusan pesawat yang mana. Ya, masih bisa Egypt Air, bisa Batik, bisa ini. Tapi cara pandang kita adalah Tuhan itu pasti tahu caranya. Menurut Bapak Ibu, pesawatnya Tuhan sudah sediakan atau belum? Sudah. Bang Simon Egypt Air ya, bisa apa? Aeroflot juga boleh. Ya, ya. Tapi nah gini, kita harus memandang gitu. Kita harus memandang. Kalau melihat ya memang masih subuh sekarang di Kairo, masih meeting. Ya. Oke, slide selanjutnya. Firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi memang seperti ini ya, Tuhan sendiri berfirman. Kita pasti pernah baca ayat ini, mungkin sebagian dari kita bahkan hafal ayat ini. Tapi kita akan belajar sebetulnya bagaimana benar-benar dari tokoh Alkitab, dari tokoh dalam Alkitab, bagaimana sebetulnya kita harus memandang Tuhan. Nah, kita akan belajar pagi ini dari Musa. Ya. Musa ini kalau saya pelajarin, sebetulnya Musa ini adalah hero of our time, pahlawan di masa kita, kehidupan kita, of our time. Jadi sepanjang masa, dari sejak dunia dijadikan, Musa adalah salah satu pahlawan yang ajaib sekali. Kita punya banyak pahlawan, tentu saja ada Abraham, ada yang lainnya, dan tentu punya Tuhan Yesus. Dan di zaman modern kita punya banyak pemenang Nobel, kita punya pemenang Nobel perdamaian, punya macam-macam. Tapi hampir tidak ada, atau bahkan saya berkata tidak ada yang seperti Musa ini, a hero of our times. Seorang pahlawan di masa kita ini. Kita sering melihat, kita sering belajar dari ayat-ayat firman Tuhan bahwa Musa ini dikatakan tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan, betul ya? Ya. Di Gunung Nebo Musa meninggal, dikatakan Musa ini adalah orang yang tidak berhasil memimpin masuk Kanaan, dan kita sering berperang dengan roh pemotong destiny dalam hal Musa ini. Tapi saya ingin kita memandang dari cara lain kali ini. Memandang dari caranya Tuhan. Menurut Bapak Ibu, Musa itu, Tuhan itu tahu nggak bahwa Musa itu bisa jatuh atau begini. Menurut Bapak Ibu, Tuhan itu sanggup nggak menjagai Musa untuk tidak jatuh?
Pasti bisa ya. Nah, kenapa dipilih begitu? Kalau kita lihat perjalanannya Musa, sebetulnya kalau mau jujur kita bilang itu ada ketidakadilan. Loh, siapa seperti Musa? Terima hukum Taurat, bersyafaat menyelamatkan satu bangsa, menghakimi satu bangsa. Kita punya puluhan hakim, vonisnya dihujat di YouTube. Musa seorang diri loh menghakimi 2 juta orang. Saya rasa kalau kita semua dites dengan syaratnya Musa, nggak ada yang lulus lah. Puasa 40 hari 40 malam dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya bertanya gini ya, Tuhan adil nggak ya sebetulnya Musa itu harus tidak masuk Kanaan, harus mengalami yang seperti itu gitu. Nah, next slide ya Bapak Ibu, kita lihat. Ini perjalanan Musa, tapi ini diambil dari yang bagian terakhirnya aja. Ulangan 32, saya baca aja biar cepat. Naiklah ke atas gunung Abarim, ini perintah Tuhan, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung itu, dan yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel. Itu saya kasih tanda biru ya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel. Dekat mata air Meriba di Kades di padang gunung Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku. Ada 2 disebutkan. Penyebabnya ada 2. Di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Yang biru terakhir ini seperti yang Pak Joshua share, tetap pasti diampuni, tapi ada akibatnya ya. Tapi kita lihat dulu, kita konsentrasi kedua ini. Musa berubah setia dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tapi ketika kita bilang gini ya, bagi Musa ini seperti seolah-olah ada ketidakadilan nggak sih gitu. Tapi Musa di kitab Ulangan menyebutkan Tuhan itu sebagai gunung batu yang sempurna dalam segala perbuatannya. Itu kita pegang juga ya ayat firman itu, gunung batu yang sempurna dalam segala perbuatannya. Next slide. Ini adalah apa kata Alkitab tentang Musa. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas bumi. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi Musa ini kalau digabungkan 2 ayat ini adalah orang yang paling pantas memiliki bumi ya. Musa hidupnya 40 tahun pertama sebagai pangeran di Mesir. Ada yang berkata itu adalah somebody, seseorang dengan atribut, dengan pendidikan, dengan pengetahuan, dengan otoritas dan sebagainya. Tapi ketika dia mau mencoba melakukan atau menolong bangsa Israel dengan cara Mesirnya, Tuhan tiba-tiba reset dia menjadi nobody. Cuman jadi penggembala kambing domba, hidup dari kemurahan mertuanya dan seterusnya dan seterusnya. 40 tahun lagi juga. Kalau dihitung dari sini juga sadis juga loh ya. 40 tahun jadi pangeran, 40 tahun dihabisi dari somebody ke nobody. Tapi kemudian 40 tahun berikutnya dia adalah everybody, dia adalah a hero of our times. Hamba Tuhan gak ada yang seperti Musa. Nah, Tuhan itu tahu menurut saya, dan Tuhan izinkan ini semua terjadi. Dan menurut saya, Musa itu tidak gagal. Musa yang memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan, itu akan jadi batu sandungan buat Israel dan buat dia sendiri. Musa yang memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan, jadi nggak gagal. Itu bisa jadi batu sandungan buat Musa sendiri dan buat bangsa Israel. Tapi Musa yang berhenti di Nebo, tapi dikaruniai oleh Tuhan, nanti yang akan kita bahas, adalah Musa yang menyelesaikan 1200 tahun kemudian dia masuk Yerusalem, bertemu dengan gunung batu yang memberikan air berkali-kali, 2 kali itu, dalam tubuh kemuliaannya. Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah kalah. Dia izinkan perjalanannya Musa mengalami kegagalan. Kita
bisa belajar dari kekuatan dan kegagalannya, kita bisa belajar dari perjalanan dan menarik berkat Musa. Nanti akan kita lihat perjalanan berkatnya Musa ini sehubungan dengan ini. Next slide supaya kita cepat. Nah, setelah perjalanan tadi, Musa adalah seorang intercessor yang luar biasa ya. Di Keluaran 32 dikatakan Tuhan hendak menghukum, menghabisi Israel, dan oleh sebab itu Tuhan berkata, oleh sebab itu biarkanlah aku menjadi supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Dan Musa melunakkan hati Tuhan. Ini kembali lagi melihat atributnya Musa ya. Musa itu ketika Tuhan marah dan ingin menghabisi bangsa Israel, Tuhan itu bilang gini, biarkanlah aku. Berarti Tuhan itu minta izin ke Musa. Ini loh, ada enggak sih di antara kita yang ketika Tuhan marah, atau hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab yang lain ketika Tuhan marah, dia minta izin dulu ke Musa, biarkanlah aku. Dan Musa melihat celah ini dengan sangat tajam, mengenal Bapa tadi yang dikatakan Pak Joshua. Dia bilang, dia maju, Tuhan jangan marah, melunakkan hati Tuhan. Ini kembali ya, kita lihat atribut-atributnya Musa tadi ya. Saya akan cepat aja supaya kita bisa bicara lebih banyak tentang anugerah atau karunia yang Tuhan berikan pada Musa di Gunung Nebo, yang sebetulnya mungkin sebagian besar kita melihat itu kekalahan, tapi sebetulnya itu kemenangan yang luar biasa untuk sampai ke yang bisa kita nikmati. Next slide ya. Nah, ini ada peristiwa ini, saya nggak baca, tulisannya kecil-kecil juga. Peristiwa ini ada dua kali, dua peristiwa khusus untuk masalah air ini aja ya. Saya baca yang penting-penting aja. Ketika bangsa Israel ini kekurangan air, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Bayangkan ya, 2 juta orang bersungut-sungut 40 tahun lah. Tiap kali kurang air, nggak ada roti, dikasih roti bosen, sampai Tuhan marah, dikasih burung puyuh tapi dibunuh ya. Terus dan seterusnya. Ya, karena dikit dimakan dengan masih ada darahnya. Nah, saya baca bagian yang biru-birunya ya. Ketika pertama kali bangsa Israel bersungut-sungut, itu Musa reaksinya gimana? Berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel bersungut-sungut, Musa berseru-seru pada Tuhan. Jadi kalau kita ini bersungut-sungut ke Ibu Panglima, nah Ibu Panglima berseru-seru ke Tuhan. Itu pertama kali, kejadian pertama kali ya. Dan Tuhan memerintahkan, pergilah Musa dan Harun dan umat ke pintu kemah pertemuan. Ini yang pertama. Dan Tuhan memerintahkan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air. Ini pertama ya. Jadi bangsa Israel bersungut-sungut, Musa berseru-seru pada Tuhan, dan Tuhan bilang, kamu datang bawa tongkatmu di depan gunung batu, aku akan berdiri di sana, pukul gunung batu itu. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, di mana mereka mencobai Tuhan. Bayangkan coba, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Israel itu melihat dikeluarkan dari Mesir, ditolong menyeberang lautan, Firaun dihabisi, semuanya kasih makan, masih bisa nanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Memang Musa ini orang yang luar biasa, dia sungguh harus menahan begitu luar biasanya ya bangsa Israel ini. Kemudian slide yang kedua, berikutnya ya. Ini yang kedua, peristiwa air yang kedua, yang dimana Musa jatuh. Bilangan 20 ayat 3-6. Bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Sama nih. Jadi yang pertama tadi bersungut-sungut ke Musa, kemudian Musa berseru-seru pada Tuhan. Yang kedua adalah bertengkarlah bangsa ini dengan Musa. Tapi Musa ini, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Reaksinya beda loh. Yang pertama, umatnya bersungut-sungut, dia berseru-seru. Reaksi yang keduanya adalah ketika ini ribut lah ya, bersungut-sungut, dia sujud di depan kemah pertemuan. Next. Nah, ini kita ikuti.
Kemudian jawab Tuhan begini, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul, katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umatku serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkatnya. Musa ini luar biasa nurut, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, di sini, mari kita belajar ya di sini ya. Kita ini orang banyak ini, anak buah ini kalau bersungut-sungut itu bisa mencelakakan pemimpin. Ya, nggak main-main loh celakanya itu. Oke, jadi jangan suka bersungut-sungut ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah air, banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Next slide. Tetapi Tuhan berfirman pada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Persis seperti yang dikatakan dua tadi. Kira-kira gini ya, pandang dan lihat, view dan see. Tidak percaya kepadaku. Musa percaya nggak sih ke Tuhan? Nggak mungkin kalau nggak percaya. Airnya keluar, dia melakukan persis seperti itu. Tapi kenapa Tuhan berfirman, kamu tidak percaya kepadaku? Nah, ini yang mulai kita masuk hal yang tersirat tadi. Sebetulnya Musa itu marah karena jemaatnya bersungut-sungut, dia keletihan, dia kecapean, dia burn up, dan dia itu tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa mengubah orang Israel. Jadi dia udah nggak percayanya itu bukan nggak percaya tentang ngeluarin air, nggak percayanya adalah Tuhan ini udah 40 tahun nggak berubah. Tiap kali ngomel. Ini untuk introspeksi buat saya dan ya Bapak Ibu semuanya. Jangan suka protes, ngomel ke pemimpin dan seterusnya. Itu bisa mencelakakan, betul-betul mencelakakan. Orang pada level Musa bisa kena. Dan tidak menghormati kekudusanku. Ya, memang karena Tuhan. Nah, sekarang gini ya. Bisa nggak sih Tuhan bilang gini, Musa kamu datang ke gunung batu itu, titik, nggak usah bawa tongkat. Bisa nggak? Sangat bisa, dan Musa pasti nurut kok. Dia nggak akan bilang gini, yang kemarin bawa tongkatnya, gitu. Dan dia udah rencana, nanti tak pukul, gue udah kesel, gitu. Enggak juga, bisa. Tuhan bisa bilang Musa datang, katakan, dia nggak bawa tongkat. Kenapa Tuhan perintah suruh bawa tongkat? Padahal Tuhan tahu loh, dengan Musa itu kalau orang bahasa Jakarta udah segini nih ya, dia akan marah, dia akan pukul. Tetap dijalankan supaya itu terjadi dan menunjukkan kekudusannya, menunjukkan bahwa Bapa Tuhan itu memang nggak bisa berkompromi. Kalau kita ngomong kompromi ya lebih ngeri lagi kita. Musa aja dibandingkan dia nggak lulus lah, apalagi kita. Kelihatan pun tidak rasa ya. Gitu. Tapi itulah dia mau menunjukkan aku tuh Tuhan yang sempurna yang kekal. Seperti yang Musa sendiri katakan, gunung batu yang sempurna dalam segala perbuatannya. Tapi dan itu harus terjadi, itu harus Tuhan tetapkan harus terjadi. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya berikutnya. Nah, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Nah, kali ini orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Jadi peristiwa Masa dan Meriba yang kedua adalah Tuhan ingin menunjukkan pada bangsa Israel kekudusannya. Aku Tuhan yang tidak bisa dilanggar sedikit pun kekudusannya, tidak bisa dikompromikan sekecil apapun. Bahkan Musa yang seperti itu
Nggak bisa. Ada garis standar batas yang jelas. Nah sekarang pertanyaannya kan menjadi tidak adil ke Musanya kan. Ini sebagai contoh gitu loh ya. Musanya udah begitu hebat, tapi kena standarnya Tuhan, Musanya terjungkal. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ya ini gimana nih Musa nih? Keadilannya ke Musa ini bagaimana ini gitu. Next slide ya. Ya dikatakan kan ini, Musa tidak percaya pada Tuhan. Kita udah dapat tahu tadi ya bahwa Musa itu tidak percaya bahwa Tuhan bisa mengubah orang Israel. Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Nah, Mazmur 106 ayat 32-33 dikatakan mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Nah, di sini kita mulai tahu di Mazmur sebetulnya hati Musa itu pahit, kesel karena kelakuan orang Israel. Dan dalam kepahitannya, dalam kemarahannya, orang dengan level seperti Musa itu bisa teledor dengan kata-katanya. Dengan orang dengan level seperti Musa, keteledoran dengan kata-katanya itu benar-benar melanggar kekudusan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendisplay bahwa kekudusan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dikompromikan. Kalau di level ini boleh, di levelnya Musa, di level ini nggak boleh, di levelnya Musa boleh, nggak bisa. Tidak bisa dilanggar. Level siapapun dia tidak akan berkompromi dengan kekudusan Tuhan. Next slide. Nah, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang. Nah, Gunung Abarim ini nggak terlalu tinggi. Di sana nggak ada gunung yang tinggi, nggak ada gunung kayak di kita Merapi 3000 meter, nggak ada. Gunungnya tingginya cuma 800 meter. Musa umur 120 tahun, dikatakan matanya masih jelas, kekuatannya belum hilang. Itu betul. Tapi Bapak Ibu perhatikan nggak? Jarak pandang mata kita itu berapa kilometer dalam cuaca yang terbaik? Paling 10 kilometer. Jarak pandang mata kita dalam kondisi cuaca yang terbaik itu kira-kira 10 km. Saya udah berkali-kali kalau naik pesawat kan dikatakan nih kondisi cuaca bagus, visibility 6 kilo, 9 kilo, berapa kilo, udah saya tambahin lah 10 km. Selama saya naik pesawat terbang belum pernah dikatakan visibility 50 kilo, nggak ada. Mentok 10 km. Musa, Tuhan bilang, aku mengizinkan engkau melihatnya. Kalau pakai mata jasmaninya Musa 10 km. 10 km sampai mana? Ya Yordan nyebrang dikit. Padahal janjinya adalah dari sungai Efrat sampai laut besar. Dari utara dan Beersheba sampai Dan. Di sini ada rahasia. Tuhan memberikan karunia kepada Musa untuk memandang yang tidak bisa dilihat. Makanya walaupun dia harus mengalami dia tidak bisa masuk Kanaan, Musa itu bukan gak protes loh. Ulangan 3 dia bilang, berkali-kali aku minta sampai Tuhan bilang, cukuplah, jangan katakan itu lagi. Dan Musa pun bilang gini, engkau yang membuat Tuhan gusar sehingga dia gak mendengarkan doaku. Ya kan? Loh, Musa berdoa Tuhan selalu dengar. Tapi gara-gara dibikin gusar Tuhannya, Musa berdoa minta Tuhan, bolehlah masuk Kanaan. Masa gara-gara mukul batu nggak masuk? Nggak bisa. Ini prinsip kekudusan. Kamu langgar. Tapi di sini kita melihat Tuhan izinkan dia melihat, memandang dengan matanya sendiri. Ini yang akan juga kita akan ambil di Nebo, nanti kita akan berperang dengan pemotong destiny ya. Keletihan, kelelahan, yes, itu semua kita kebaskan. Tapi kita akan ambil berkat Tuhan memandang yang tidak terlihat. Yang saya lihat tadi, yang katakan tadi, pesawat itu kalau kita pandang ada pasti. Kalau kita lihat masih gambarnya banyak pilihan. Tapi kita pandang.
Karena apa? Karena inilah Musa tetap berkata, engkau gunung batu yang sempurna dalam segala keputusanmu. Karena bagaimanapun juga, kalau dia tidak diizinkan Tuhan memandang apa yang dia tidak bisa lihat dengan mata jasmaninya, menurut saya ya, pasti ada tik kecil gitu. Kok iya ya, gara-gara begitu jatuh. Dia mungkin Musa, saya yakin dia orang yang lemah lembut, paling lemah lembut hatinya, dia tidak akan menyalahkan Tuhan. Tapi pasti ada kesedikit kecewanya lah ya. Kenapa sih saya pukul? Atau mungkin kalau lebih jauh lagi, kenapa sih ya saya bawa tongkatnya? Loh, kalau manusia kan gitu mikirnya. Loh, disuruh Tuhan. Nah, jadi nggak akan jadi kemana-mana. Tapi Musa tidak. Musa diizinkan Tuhan memandang. Mari kita nanti doa, kita minta supaya kita bisa memandang apa yang Tuhan janjikan, yang kita belum bisa lihat. Dan itu akan menjadi berkat, menjadi anugerah yang sangat besar bagi hidup kita. Untuk itulah Tuhan, tanda kutip, korbankan Musa. Tapi bukan korbankan, dia masuk ke Yerusalem 1200 tahun kemudian dalam tubuh kemuliaannya. Next slide, saya pikir slide terakhir. Ya. Pelajaran imannya adalah ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat jelas, yaitu perjalanannya Musa, kemudian Musa yang memukul batu dan dianggap melanggar kekudusan Tuhan. Musa seorang hamba Tuhan yang istimewa, orang yang paling lemah lembut hatinya, tapi tidak kebal terhadap gangguan di hati. Nah, ini pelajarannya buat kita nih. Jangan kita suka bersungut-sungut, ngomel, ya nggak perlu lah gitu. Apalagi kita cerita ke pemimpin kita ini itu. Musa kena loh, jangan bikin gara-gara lagi, udah cukup. Tidak, tapi dari sisi pemimpin adalah jika satu hal kecil aja dibiarkan dalam hati, itu bisa suatu ketika akan memancing untuk kita untuk teledor dengan kata-kata. Musa bisa kepancing teledor dengan kata-kata. Musa adalah hakim yang sangat ajaib, tapi bisa teledor terpancing dengan kata-kata. Karena di Mazmur tadi dikatakan hatinya pahit, karena dia menanggung semua keluh kesah. Tuhan mengampuni Musa, tapi akibat kelalaian tetap ada. Tapi yang tersirat adalah perjalanan Musa ini tetap menurut saya adalah perjalanan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak gagal, Tuhan tidak salah memutuskan Musa harus gagal di Nebo, tapi menang 1200 tahun kemudian masuk Kanaan sedangkan tubuh kemuliaan, memberi contoh bagi kita semuanya, memberi pelajaran bagi kita semuanya, memberi kesempatan kita menarik anugerah untuk memandang yang tidak terlihat sampai semuanya jadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.